Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 12A 2A06 ingin mempresentasikan hasil dari proyek program tugas struktur data kami, yaitu dengan mengimplementasikan konsep-konsep yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya adalah Farhan Alamsyah dengan NIM 122103880. Dan saya Bintang Maulana Fajrin dengan NIM 12210451. Saya Alif Yoga Pratama dengan NIM 12210517. Saya Muhammad Rafa Marif dengan NIM 12210321. Saya Aulia Nurul Isa dengan NIM 122102888. Saya Malaysia dengan NIM 12210523. Dan berikut adalah hasil dari proyek kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Yoga Pratama dengan NIM 12210517. Saya ingin mempresentasikan program parkir sederhana yang saya buat dengan konsep array. Pertama kita bikin input dulu, fungsi tambah untuk memasukkan nomor plat nomor motor yang masuk, lalu fungsi hapus masuk untuk memasukkan nomor plat motor yang keluar, lalu fungsi tampil untuk menampilkan data motor yang ada dalam parkiran yang sudah masuk. Jika sudah membuat inputnya, kita membuat outputnya. Kita membuat output yang tampilan sederhana. Kita bikin daftar menu, 1 tambah data motor, 2 hapus data motor yang keluar, 3 tampilkan data dalam parkiran. Lalu jika sudah, kita membuat perulangan. Kenapa kita bikin perulangan? Karena nanti kalau kita sudah selesai menginput, kita mau menambah motor lagi atau tidak, menambah atau mau mengeluarkan atau sudah menyudahi programnya. While lalu X sama dengan 1, Y sama dengan yes. While Y yes, perintah input, masukkan menu yang Anda pilih. Seperti ini codingannya. Nah, nanti Y sama dengan input apakah ingin mengulangi. Jika yes, ingin mengulangi. Jika no, program selesai. Kita langsung saja ke programnya. Nah, kita di sini sudah di programnya. Pertama, daftar menu, tambah data motor, hapus data motor yang keluar, tampilkan data dalam parkiran. Jadi pertama kita mau nambah data motor. 1, masukkan nomor plat motor yang masuk, misalkan B 1234 CB. Nah, apakah ingin mengulangi? Jika kita ingin menambah data motor lagi, yes. Masukkan menu yang dipilih, 1 untuk menambah data motor. Masukkan nomor plat motor yang masuk lagi, misalkan baru masuk B 6789 AB. Apakah ingin mengulangi? Lalu kita ketik yes, karena kita ingin menampilkan data dalam parkiran kalau 2 motor tadi sudah terinput. Kita masukkan menu yang Anda pilih, 3. Nah, di sini ada tampilan motor yang sudah kita input. Ada 2 motor. Apakah ingin mengulangi? Kita pilih yes, karena kita ingin mengeluarkan salah satu motor yang ada di dalam parkiran. Berarti 2, hapus data motor yang keluar, masukkan nomor plat motor yang keluar, misalkan yang baru masuk deh yang langsung keluar. Berarti B 6789 AB. Ini motor otomatis sudah keluar. Lalu kita untuk mengeceknya kita yes, lalu kita tampilkan data dalam parkiran. Data dalam parkiran sisa 1 motor. Lalu kita no untuk menyudahi program. Sekian program dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Farhan Alamsyah
NIM saya adalah 122103880. Di sini saya akan menjelaskan tentang program saya, yaitu tentang linked list. Pertama, saya akan menjelaskan tentang single linked list. Pada program saya, awal saya sudah mengimport OS. OS itu adalah modul pada Python untuk berinteraksi langsung dengan sistem operasi. Kalau di Java itu seperti java.io. Lalu saya membuat class untuk Node dengan class Node parameter object. Lalu saya membuat function def init self data sama dengan none, next underscore node sama dengan none, self.data sama dengan data, self.next underscore node sama dengan next underscore node. Lalu saya mengambil data dengan def function def get underscore data parameter self return self.data. Lalu mengambil node berikutnya dengan function def get underscore next parameter self return self.next underscore node. Lalu menentukan node berikutnya def set underscore next parameter self now underscore next self.next underscore net sama dengan now underscore next. Lalu saya membuat kelas lagi untuk linked listnya itu sendiri dengan kelas linked list parameter object. Lalu dengan def init parameter self head sama dengan none, self.head sama dengan head. Lalu saya membuat function untuk menambah node baru dengan def insert parameter self data. Lalu menginisialisasi node baru dengan new underscore node sama dengan node data. Lalu menunjuk node berikutnya dari node baru ke node yang ditunjuk oleh head dengan new underscore node dot set underscore next dengan parameter self.head. Lalu head menunjuk ke node baru dengan self.head sama dengan new underscore node. Lalu saya membuat function untuk menghitung panjang list dengan def size parameter self, membuat pointer baru menunjuk ke node yang akan ditunjuk oleh head dengan current sama dengan self.head, count sama dengan 0. Perulangan untuk menghitung node. Di sini saya menggunakan perulangan while dengan while current count plus sama dengan 1, current sama dengan current.get underscore next, return count. Lalu saya membuat function untuk mencari data pada list dengan function def search parameter self data, membuat pointer baru menunjuk ke node yang akan ditunjuk oleh head dengan current sama dengan self.head, font sama dengan false. Lalu perulangan kembali dengan while current and font is false if current.get underscore data sama dengan data. Lalu font sama dengan true, else current sama dengan current.get underscore next, return font. Lalu saya membuat function untuk menghapus node dengan def delete self data, current sama dengan self.head, previous sama dengan none, font sama dengan false while current and font is false if current.get underscore data sama dengan data, font sama dengan true, else previous sama dengan current sama dengan current.get underscore next, if current is none, raise value error, data not in list. Jadi pada saat kita ingin menghapus data, tapi yang kita inputkan datanya itu tidak terdapat dalam list, maka akan muncul data not in list. If previous is none, self.head sama dengan current.get next, else previous.set underscore next, current.get underscore next. Lalu saya akan membuat function menampilkan isi dari list dengan def data parameter self OS system CLS. CLS ini karena saya Windows jadi memakai CLS, tapi kalau untuk Mac OS itu menggunakan CLR. Print tampilkan list data, print node next node, current underscore node sama dengan self.head, while current underscore node is not none, print current node dot data, print current underscore node dot next underscore node dot data if has atr itu has atribut atau mempunyai atribut current underscore node dot next underscore node data kelasnya none. Lalu current underscore node sama dengan current underscore node dot next underscore node. Lalu saya membuat function untuk main menunya aplikasi dengan def main menu parameter self pilih y. Lalu saya menggunakan perulangan dengan while pilih sama dengan y. OS system CLS. Di sini inputannya itu seperti biasa dengan
while pilih sama dengan y gitu. Lalu pilihan sama dengan str string input, silakan masukkan pilihan Anda. If pilihan 1 OS sistem CLS, jika saya memilih 1 gitu. Lalu dengan objek sama dengan string input, masukkan data yang ingin Anda tambahkan dengan self.insert object. Lalu elif pilihan sama dengan 2 OS sistem CLS, objek sama dengan string input, masukkan data yang ingin dihapus. Self.delete parameter objek x sama dengan input. Lalu elif pilihan 3 sama dengan elif pilihan sama dengan 3 OS sistem CLS, objek sama dengan string input, masukkan data yang ingin dicari. Status sama dengan self.search object. Lalu di sini saya menggunakan percabangan dengan if status sama dengan true, print data ditemukan pada list. Jadi pada saat data yang diinput terdapat pada list, itu muncul data ditemukan pada list. Lalu selain itu maka akan muncul data tidak ditemukan pada list. X sama dengan input. Elif pilihan sama dengan 4 OS sistem CLS, print panjang dari list plus string self.size, x sama dengan input dan ke bawahnya. Lalu di sini saya akan memanggil dengan if underscore name sama dengan main. Lalu di sini saya akan memanggil l sama dengan linked list dan l.main menu. Mari kita coba running programnya. Ya, di sini sudah muncul dari menu aplikasi linked list-nya. Pertama kita akan menambahkan insert data, yaitu dengan 1. Lalu pilihkan data yang ingin ditambahkan dengan 4. Insert lagi datanya. Contoh data lagi 3. Insert lagi 2. Maka kita akan tampilkan muncul harusnya 234 atau 432. Nah, ini adalah hasilnya 234. Lalu kita enter lagi, lalu kita akan mencari data 3, lalu kita akan mencari data 2 apakah ada di list, dan data ditemukan. Lalu kita akan coba melihat panjang dari linked listnya dengan 4, dan panjang dari listnya adalah 3 karena isi dari listnya itu adalah 4, 3, 2, ada 3 data. Lalu selanjutnya kita enter. Lagi, coba lagi. Kebanyakan tadi saya mencetnya 4, 3, 2. Lalu kita akan coba untuk delete data. Delete 2. Kita contoh akan menghapus data 3. Sudah. Selanjutnya kita coba tampilkan lagi apakah sudah terhapus, dan sudah. Sebelumnya itu adalah data 432, sekarang sudah menjadi 4 dan 2. Coba kita akan menambahkan kembali. Kita enter dulu, kita tambahkan lagi dengan angka 5. Kita coba tampilkan data, dan 5, 2, 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang double linked list. Di double linked list saya juga awal-awal telah mengimport OS, lalu membuat class untuk node, class node parameter objek dengan inisiasi node def init self data previous next. Bedanya single linked list dan double linked. Saya lihat dari sini, kalau single linked list itu def init self data sama dengan non next node, cuma ada self data next node gitu. Kalau double linked list terdapat self data previous dan next. Lalu self data sama dengan data, self previous sama dengan previous, self next sama dengan next. Lalu kita membuat class untuk linked listnya itu dengan class double list
parameter objek, lalu ada head sama dengan none dan tail sama dengan none. Lalu saya membuat function untuk menambah node dengan def menu tambah parameter self dengan OS system CLS temp sama dengan input masukkan data baru dengan new underscore node sama dengan node temp dengan none. Lalu memeriksa pakalis kosong dengan if self.head is none. Lalu menunjuk head dan tail node baru dengan self.head sama dengan self.tail sama dengan new underscore node. Lalu ketika list tidak kosong, else new underscore node dot previous sama dengan self.tail. Previousnya itu sama dengan self.tail. Lalu new underscore node dot next sama dengan none. Self.tail dot next sama dengan new underscore node. Self.tail sama dengan new underscore node. Lalu saya menambahkan function untuk menghapus node dengan def menu hapus self OS system CLS temp sama dengan input masukkan data yang akan dihapus, lalu membuat pointer yang menunjuk ke node pertama dengan current underscore node sama dengan self.head, lalu melakukan perulangan saat tidak kosong dengan while current node underscore node is not none, lalu memeriksa data pada node yang ditunjuk pointer merupakan node akan dihapus dengan if current underscore data sama dengan temp. Jika node akan dicari pada elemen terakhir dengan if current underscore node dot next is none, current underscore node dot previous dot next sama dengan none. Jika node yang dicari berada bukan pada elemen pertama, current underscore node dot previous is not none, current underscore node dot previous dot next sama dengan current underscore node dot next, current underscore node dot next dot previous sama dengan current underscore node dot previous. Jika node yang dicari berada pada elemen pertama, maka else self dot head sama dengan current underscore node dot next, memindahkan head ke elemen berikutnya. Lalu current underscore node dengan dot next dot previous sama dengan node, menunjuk head previous di node. Lalu memindahkan pointer menunjuk ke node berikutnya, current underscore node sama dengan current underscore node dot next, menampilkan isi dari list dengan function def menu tampil parameter self by system CLS print tampilkan list data, lalu membuat pointer yang menunjuk ke node pertama dengan current underscore node sama dengan self.head, perulangan menampilkan data beserta data sebelum dan sesudahnya dengan perulangan while current underscore node is not none, print current underscore node dot pref dot data if has atr has attribute current underscore node dot previous data dengan print current underscore node dot data, print current underscore node dot next dot data if has atr current underscore node dot next data else none, menunjuk ke node berikutnya dengan current underscore node sama dengan current underscore node next, lalu menampilkan menu program inputannya yaitu dengan function def menu umum parameter self, pilih y while pilih sama dengan y besar atau or pilih sama dengan y kecil seperti biasa. Ini OS system CLS dan ini tampilan seperti biasa. Lalu pilihan sama dengan string input, masukkan menu yang akan dipilih dengan if pilihan sama dengan 1 self menu tambah, if pilihan sama dengan 2 self menu hapus, lalu elif pilihan sama dengan 3 self menu tampil, x sama dengan input, else sama dengan pilih dengan n. Lalu sini saya akan memanggil dengan if underscore name sama dengan main, d sama dengan double list, lalu d dot menu umum dengan menu umum. Kita akan coba untuk nge-running program ini. Kita akan menambahkan data terlebih dahulu, data baru 4, kita tambah lagi 3, tambah lagi 2. Kita akan coba tampilkan, ya ini adalah 4 3 4 3 2 3 2. Ini 4 3 2 sesuai data yang telah kita inputkan. Lalu kita enter, lalu kita akan menghapus data lagi. Kita akan coba menghapus data 3, lalu kita coba tampilkan apakah sudah terhapus, dan sudah 4 2, ini sudah terhapus. Kita enter lagi, lalu kita keluar program.
Selanjutnya saya akan membahas tentang circular linked list. Di circular linked list ini saya telah membuat class node dengan konstruktor untuk baru def init parameter self.data sama dengan data, self.next sama dengan none. Class circular linked list konstruktor untuk buat circular linked listnya def init parameter self.head sama dengan none. Di sini saya membuat class untuk circular linked listnya. Tadi di sini saya membuat class untuk node-nya, dan di sini class untuk circular linked listnya. Lalu fungsi untuk memasukkan node di awal circular linked list def dengan function def push self data ptr1 sama dengan node data sama dengan ptr1 temp sama dengan self.head ptr1 .next sama dengan self.head. Lalu kalau linked list tidak kosong maka set menjadi node terakhir if self.head is not none, while temp.next tidak sama dengan self.head, temp sama dengan temp.next, temp.next sama dengan ptr1, else ptr1.next sama dengan ptr1 for the first node, self.head sama dengan ptr1. Lalu fungsi untuk print node sebagai circular linked list dengan function def print list parameter self, lalu temp list sama dengan self.head if self.head is not none, while true print temp.data, temp sama dengan temp.next if temp sama dengan self.data. Lalu selesai break. Inisiasi list kosongnya itu dengan list sama dengan circular linked list. Lalu di sini saya telah menginput data dengan 206051 print. Isi dari circular linked listnya adalah, lalu sini saya akan memanggil list.printlist. Nah, di sini hasil akhir linked list akan menjadi, misalnya di running ini setelah saya input 206051 seharusnya menjadi 1 5 0 2. Seharusnya akan menjadi 150 seharusnya. Coba kita running. Nah, betul. Isi dari circular linked listnya adalah 150602 150602. Mungkin segini saja presentasi dari saya tentang linked list. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Maulana Fajrin dengan NIM 1221041. Sini saya akan menyampaikan materi mengenai stack atau tumpukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana stack atau tumpukan ini adalah bentuk khusus dari linear list yang pemasukan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir dari list, yaitu top. Prinsip stack yaitu last in first out atau disebut dengan LIFO, yang memiliki arti di mana elemen yang paling terakhir masuk akan menjadi elemen yang paling pertama keluar. Di sini kita sudah membuat sebuah fungsi, ada buat underscore stack yaitu untuk membuat stack, ada check empty yaitu untuk memeriksa apakah stack kosong, ada fungsi push untuk menambahkan item pada posisi teratas, ada fungsi pop
untuk menghapus item pada posisi teratas, ada fungsi size untuk menghitung elemen stack, dan fungsi stop untuk menentukan posisi elemen paling atas. Dan jangan lupa juga kita menampilkan fungsi tampilan di sini untuk menampilkan elemen yang ada pada stack. Nah, dan ini ada sebuah program kecil yaitu pendataan barang pada satu laci. Ini khusus hanya pendataan pada satu laci saja. Setelah kita run, pertama ada kode barang yang berada pada tumpukan laci saat ini ada 152530 karena sudah kita isi di awal dengan fungsi buat underscore stack. Lalu ada kode barang teratas adalah 30 dan ini fungsi dari top. Selanjutnya jumlah barang yang ada di laci ada 3 yaitu 152530 dan fungsi ini dari fungsi size. Setelah itu kita akan membuat meminjam barang dan mengembalikan buku. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba bagaimana orang ingin meminjam barang. Kalau meminjam barang ini berarti barang yang dalam laci kan berkurang. Dan di sini kita akan menggunakan fungsi pop yaitu menghapus item pada stack. Langsung aja kita panggil. S ini karena kita sudah buat stacknya di awal, jadi tinggal manggil S saja. Lalu kita running. Nah, pada saat kita running fungsi pop, kode barang yang dipinjam nomor 30 karena kode barang nomor 30 ini sekarang menjadi yang pertama. Setelah itu kita mencoba untuk mengurangi lagi. Coba kita run. Nah, kode barang yang dipinjam sekarang 25 karena yang 30 itu sudah diambil, jadi tinggal 15 dan 25. Posisi yang pertama itu menjadi 25. Kita kurangin lagi. Coba kita running. Nah, saat yang kode 25 diambil, sisa 15, jadi 15 nya sudah diambil. Lalu kita panggil. Kita run. Ketika fungsi top dan size ditambahkan, kode barang yang dipinjam sudah kosong. Dan untuk topnya, fungsi top ini untuk menentukan kode buku yang paling atas sudah tidak terdefinisi karena kosong. Dan jumlah barang yang ada di laci itu fungsi size sudah kosong. Nah, gimana kalau sekarang kita kurangin lagi? Ini kan udah kosong nih, coba kita kurangin lagi ya, kita pop lagi. Lalu kita running. Nah, di sini keterangannya jumlah barang yang ada di laci sudah 0. Jadi gak bisa dikurangin lagi. Oke, lanjut. Kalau misalkan ada orang ingin mengembalikan barang,
berarti barang di laci menambah, jadi stacknya bertambah. Kalau kayak gitu kita menggunakan fungsi push. Coba kita masukkan fungsinya. Nah, lalu kita masukkan kode barang yang ingin kita balikin. Nah, lalu kita copy ini. Lalu kita kasih spasi di sini. Coba kita run. Jadi ketika fungsi push dimasukkan di sini, jadi kode bertambah. Kode barang yang dikembalikan 30, kode barang yang dikembalikan 31, 32. Kode barang yang berada pada tumpukan laci saat ini adalah 30, 31, 32. Kode barang teratas yaitu 32 dari fungsi top, dan jumlah barang yang ada di laci ada 3, yaitu fungsi size. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafa Marif dengan NIM 12210321. Saya akan menjelaskan program antrian rumah sakit dengan struktur data queue. Pertama, saya menggunakan modul datetime, time delta, dan juga sleep. Datetime untuk mendapatkan tanggal saat ini, time delta untuk menghitung selisih antara dua tanggal, dan sleep untuk menunda waktu eksekusi. Lalu membuat class queue. Di dalam class queue ada metode init yang digunakan untuk konfigurasi objek. Lalu ada isempty untuk menguji apakah antrian dalam keadaan kosong. Lalu ada enqueue menambahkan suatu item baru ke ujung satu antrian. Dqueue untuk menghapus item depan dari antrian, dan save dan size digunakan untuk mengetahui banyak elemen atau data yang ada di dalam list. Di dalam antrian kita membuat rumus untuk estimasi antrian, yaitu n time sama dengan datetime 0 ditambah time delta, lalu beri waktu bebas untuk detiknya. Sebagai contoh saya menggunakan 2 detik. Lalu memberi variabel tanda sebagai n, pasien sama dengan q untuk estimasi jam pelayanan, antrian sama dengan q untuk antrian, dan inputan untuk memasukkan jumlah antrian. Lalu for i in range untuk mengulang urutan looping pada inputan. Gunakan fungsi while untuk perulangan. Karena menggunakan isempty, maka gunakan while not. Jika kondisi dinyatakan false, gunakan kondisi if else di dalam while untuk menentukan tindakan yang akan diambil sesuai kondisi. Jika if bernilai true, maka mencetak seperti ini.
Lalu jika bernilai false akan cetak seperti ini. Begitu juga dengan antrian. Jika if bernilai true maka cetak seperti ini, dan jika kondisi if bernilai false maka cetak seperti ini. Jika kondisi if is empty bernilai true maka print antrian kosong dan tanyakan apakah ingin mengantri lagi. Jika iya maka akan mengulang lagi, dan jika tidak akan keluar dari program. Lalu saya akan coba untuk menjalankan programnya. Apakah ingin? Apabila tidak, maka tinggal ketik tidak dan program akan keluar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Marcella Restia ingin menjelaskan tentang binary tree. Baik, langsung saja kita ke listing program dari binary tree. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu, tree adalah struktur data atau array untuk menyimpan data dalam bentuk nodes atau X. Nodes itu berupa lingkaran, sedangkan X merupakan garis penghubung antar node. Yang pertama-tama di sini untuk membuat struktur binary tree, kita buat sebuah class atau yang bernamakan node. Di sini bebas, bisa untuk pakai nama apa aja, nggak harus node, bisa yang lainnya. Di sini class. Atau disebut juga atribut untuk menyimpan nilai, dan juga di dalam kelas terdaftar, yaitu di sini ada def init dalam kurung self abc. Self abc adalah sebuah parameter. Self berfungsi untuk memanggil dirinya sendiri, sedangkan abc itu adalah parameter yang berfungsi nanti untuk memasukkan sebuah nilai. Ini untuk abc-nya bebas, nggak harus abc, bisa dengan yang lainnya. Dan di sini titik 2 di dalamnya adalah sebuah variabel yang bernama self, sama dengan node, sama dengan non, dan write untuk menyimpan data di sebelah kanan. Dan non itu diartikan sebagai datanya masih kosong atau nol. Self.leave atau kira adalah node dari sebuah variabel. Non itu menandakan nilainya masih kosong atau nol. Self data yaitu nama dari sebuah variabel, lalu kita memanggil parameter yaitu abc. Write lebih besar daripada parent. Parent yaitu induk dari sebuah node. Live lebih kecil parent, yaitu def yaitu sebuah metode. Insert yaitu sebuah method atau fungsi. Self dan abc sebelumnya sudah saya jelaskan parameter. Selanjutnya kita menggunakan percabangan tentang if bersarang.
if self dot data, penjelasannya itu yaitu jika if self data ada nilainya, maka kita akan membuat perjabangan lagi. If jika lebih kecil dari self dot data, maka setelah itu kembali berbuat percabangan. If jika self dot live nilainya masih kosong atau 0, maka self dot live diisi dengan sebuah objek yang bernama non yang berisi dengan nilai ABC. Else selain itu, maka kita panggil fungsi insert live insert dot live dot insert dalam kurung ABC. Elif ABC lebih besar self dot data. If self right is not self dot right sama dengan node ABC. Penjelasannya, elif jika nilai ABC lebih besar dari self dot data, maka setelah itu kembali membuat perjabangan. If jika self dot right nilainya masih kosong atau 0, maka self dot right diisi dengan node berisi dengan nilai ABC. Lalu else self dot data sama dengan ABC. Lalu L jika nilainya tidak ada, maka kita kembalikan dengan dot data sama dengan ABC. Def atau cetak, if jika self ada nilainya, maka print bagian kiri, kemudian lanjut ke bagian tengah atau rootnya, lalu lanjut print ke right atau kanan. Kenapa seperti itu? Karena kita menyimpan data dari kecil dari kiri ke kanan. Root sama dengan node. Selanjutnya ada root node insert 7, root insert 76, root insert 4, root insert 6, root insert 5, root insert 8, root insert 15. Jadi totalnya 4, 5, 6, 7, 8, 15, 76. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nurul Ihsan dengan NIM 122102888 dari kelas 12 2A06 dan dari kelompok 4 struktur data. Di sini saya akan mempresentasikan program yang sudah saya buat, yaitu program graf rute Kabupaten Bekasi sampai Bekasi. Nah, ini adalah gambar dari representasi grafnya. Bisa dilihat di sini, ada beberapa kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Bekasi sampai Kota Bekasi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam programnya. Saya menggunakan Google Colab untuk membuat programnya. Pertama-tama kita membuat graf dengan dictionary. Di sini yang pertama ada Muara Gembong. Muara Gembong terhubung dengan Cabang Bungin, Sukawangi, Babelan, dan Tarumajaya. Kemudian Cabang Bungin terhubung dengan Muara Gembong, Sukakarya, dan Pebayuran. Lalu Sukawangi terhubung dengan Muara Gembong, Sukakarya, dan Tambun Utara. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, kemudian di sini adalah codingannya.
Yang pertama, kita membuat function cari jalan dengan parameter graf awal, akhir, dan jalur. Kemudian jalur di sini menggunakan array. Selanjutnya jalur sama dengan jalur ditambah awal. Jadi awal ini adalah nilai awalnya. Jika awal sama dengan akhir, maka nilai ini akan mengembalikan nilai jalur. Dan jika awal tidak ada di dalam graf, maka ini akan mengembalikan nilai 0. Semua jalur adalah array yang kosong. Kemudian kita akan melakukan looping for titik di dalam graf awal. Maksud graf awal ini adalah kota apa saja yang terhubung dengan kota awal atau titik dari kota awal program kita. Kemudian jika titik tidak dalam jalur, maka kita membuat variabel jalur-jalur. Nah, jalur-jalur ini adalah fungsi rekursif dari ini. Kemudian kita looping sekali lagi for jalur baru di jalur-jalur. Jadi semua jalurnya ditambahkan dengan jalur baru. Dan fungsi ini adalah untuk mengembalikan semua jalur. Kemudian ini adalah codingan untuk interface-nya. Misalkan Kedungwaringin ke Pebayuran. Nah, karena Kedungwaringin bisa langsung terhubung sama Pebayuran atau jalurnya bisa langsung, jadi rute tercepatnya itu dari Kedungwaringin langsung ke Pebayuran. Dan rute terlamanya adalah dari Kedungwaringin ke Karangbahagia, ke Sukakarya, dan lain-lain sampai ke Pebayuran. Nah, selain itu juga kita bisa melihat daftar rute yang bisa dilewati. Contohnya rute ini yang pertama ada Kedungwaringin ke Karangbahagia, ke Sukakarya, ke Cabang Bungin, lalu ke Pebayuran. Kemudian ada juga Kedungwaringin ke Karangbahagia, ke Sukakarya, lalu terakhir ke Pebayuran. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 struktur data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.